Coba bayangkan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat, sampai-sampai Sang Pencipta alam semesta bersumpah demi napasnya yang terengah-engah dan demi percikan api yang keluar dari langkah kakinya. Di dalam Al-Quran, ada sebuah surah yang dibuka dengan penggambaran luar biasa tentang kuda perang yang berlari kencang di tengah kegelapan, menerjang musuh dengan keberanian yang tidak masuk akal. Ini bukan sekedar hewan peliharaan, ini adalah simbol kekuatan, kehormatan, sekaligus mukjizat penciptaan yang Allah minta kita untuk merenungkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siraman Ilmu. Selama ribuan tahun, kuda telah menemani perjalanan peradaban manusia, mulai dari medan perang yang berdebu hingga menjadi lambang kemewahan di era modern. Tapi pernahkah kita bertanya, apa rahasia di balik desain tubuhnya yang begitu sempurna untuk berlari? Dan mengapa Allah memberikan perhatian begitu besar pada hewan ini di dalam kitab suci kita? Di video kali ini, kita akan membedah sosok kuda dari sisi sains yang mengagumkan, rahasia di balik sumpah Allah dalam surah Al-Adiyat, hingga bagaimana Islam mengatur adab kita terhadap hewan yang gagah ini. Mari kita mulai pembahasannya. Berbicara tentang kuda, kita tidak bisa lepas dari sebuah surah yang sangat puitis namun penuh kekuatan, yaitu surah Al-Adiyat. Di sini Allah bersumpah menggunakan gambaran kuda perang. Ayat pertama berbunyi, "Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah." Allah ingin kita mendengar betapa keras usaha dan totalitas hewan ini saat menjalankan tugasnya. Lalu di ayat selanjutnya, yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya. Bayangkan betapa kuatnya hantaman kaki kuda ke tanah berbatu sampai bisa memunculkan percikan api. Ini adalah simbol kekuatan dan kecepatan yang tidak dimiliki banyak makhluk lain. Al-Quran kemudian menggambarkan bagaimana kuda-kuda ini menyerang musuh di waktu subuh, menerjang masuk ke tengah kumpulan musuh, dan menerbangkan debu-debu di sekitarnya. Kenapa Allah bersumpah dengan semua pemandangan ini? Para ulama menjelaskan bahwa kuda adalah contoh nyata tentang kesetiaan. Bayangkan, kuda bersedia menerjang bahaya, bahkan masuk ke tengah kepungan musuh yang mengancam nyawanya, hanya demi menuruti perintah tuannya yang memberinya makan. Melalui sumpah ini, Allah seolah-olah sedang menyindir kita sebagai manusia. Kuda saja yang hanya diberi makan oleh tuannya bisa sedemikian setia dan berkorban nyawa. Lalu bagaimana dengan kita? Manusia yang telah diberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya oleh Allah? Apakah kesetiaan kita sudah sebanding dengan kesetiaan seekor kuda kepada tuannya? Inilah alasan mengapa kuda bukan sekedar hewan tunggangan, tapi ia adalah guru tentang arti loyalitas dan pengabdian. Setelah kita tahu betapa tingginya kedudukan kuda di dalam Al-Quran, sekarang mari kita lihat dari sisi sains. Apa sih yang membuat kuda bisa lari begitu kencang dan stabil, bahkan dalam jarak yang jauh? Jawabannya ada pada desain anatominya yang luar biasa. Pertama, mari kita intip mesin utamanya, yaitu jantung. Kuda memiliki jantung yang ukurannya sangat besar dibanding proporsi tubuhnya. Rata-rata jantung kuda memiliki berat sekitar 4 kg. Tapi kuda balap legendaris bisa punya jantung yang jauh lebih besar lagi. Jantung raksasa ini berfungsi untuk memompa oksigen ke seluruh otot dengan sangat efisien saat mereka sedang berpacu. Lalu lihat sistem pernapasannya. Kuda
adalah pelari yang bernapas hanya melalui hidung saat berlari kencang. Uniknya, frekuensi napas kuda itu terkunci dengan langkah kakinya. Setiap satu langkah besar, kuda akan mengambil satu napas dalam. Ini adalah koordinasi mekanis yang sempurna agar mereka tidak kehabisan napas meski dalam kecepatan tinggi. Selain mesin di bagian dalam, bagian bawah kuda juga tak kalah ajaib. Kaki kuda itu sebenarnya adalah kumpulan tendon dan ligamen yang bekerja seperti pegas. Saat kaki menghantam tanah, tendon ini menyimpan energi, dan saat kaki terangkat, energi itu dilepaskan seperti ketapel yang melontarkan mereka ke depan. Dan jangan lupakan kukunya. Kuku kuda yang keras itu berfungsi untuk melindungi ujung kaki dari benturan keras saat berlari di medan berbatu. Persis seperti sumpah Allah tentang percikan api yang tadi kita bahas di awal. Bedanya dengan sapi atau kambing, kuda tidak memiliki struktur lambung untuk fermentasi selulosa yang sekompleks sapi, sehingga kotorannya lebih kasar. Namun, sistem metabolisme kuda didesain untuk ledakan energi yang cepat dan konstan. Semua kecanggihan ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Allah memang mendesain kuda sebagai kendaraan tercepat di darat pada masanya. Jadi, saat kita melihat kuda berlari, kita sebenarnya sedang melihat sebuah mahakarya teknologi hayati yang sangat presisi. Bicara soal kekuatan dan keindahan kuda memang tidak ada habisnya. Tapi ada satu sisi yang jauh lebih penting dalam Islam, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Menariknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hal ini. Beliau bukan cuma melihat kuda sebagai alat perang atau transportasi, tapi sebagai makhluk yang punya hak untuk disayangi. Beliau pernah bersabda bahwa pada ubun-ubun kuda itu tertambat kebaikan hingga hari kiamat nanti. Ini adalah bentuk apresiasi yang sangat tinggi untuk seekor hewan. Saking cintanya beliau pada kuda, ada sebuah kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat menyeka wajah kudanya dengan jubah beliau sendiri. Ketika ditanya oleh para sahabat, beliau menjelaskan bahwa semalam Jibril memberikan teguran serta pesan agar kita selalu memperhatikan dan merawat kuda dengan baik. Dari sini kita bisa belajar kalau di balik gagahnya tubuh kuda, mereka tetaplah makhluk sensitif yang butuh sentuhan kasih sayang dari pemiliknya. Etika ini juga mencakup urusan perut. Dalam Islam, ada aturan yang melarang kita membebani hewan tunggangan melebihi kapasitasnya. Kita tidak boleh membiarkan kuda kelaparan atau kehausan setelah mereka bekerja keras untuk kita. Bahkan, ada anjuran untuk memberikan tempat tinggal atau kandang yang layak agar mereka tidak tersiksa oleh cuaca. Kuda yang dirawat dengan baik bukan cuma akan lebih sehat, tapi secara naluri mereka akan jauh lebih setia kepada tuannya. Jadi, hubungan manusia dan kuda dalam Islam itu sifatnya timbal balik. Kita mendapatkan manfaat dari kekuatannya, dan sebagai gantinya kita wajib memberikan perlindungan dan kasih sayang. Tahukah Anda, kedekatan kita dengan kuda ini ternyata bukan cuma urusan duniawi saja. Ada rahasia besar tentang peran kuda yang akan tetap relevan, bahkan saat kita bicara tentang tanda-tanda akhir zaman nanti. Mungkin kita sempat berpikir, di zaman yang serba canggih seperti sekarang, di mana tank dan jet tempur sudah mengambil alih medan perang, apakah kuda masih punya peran? Secara fisik, kuda memang sudah beralih fungsi menjadi hobi, olahraga, atau simbol prestise. Tapi,
Kalau kita bicara soal iman dan nubuat, kuda ternyata punya tempat yang sangat istimewa di masa depan yang sering kita sebut sebagai akhir zaman. Ada banyak riwayat yang mengisyaratkan bahwa suatu saat nanti teknologi manusia bisa saja mencapai titik jenuh atau bahkan lumpuh. Di saat itulah, kuda diprediksi akan kembali menjadi andalan utama. Menariknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa pasukan terbaik di akhir zaman nanti akan kembali menggunakan kuda. Beliau bahkan secara spesifik menggambarkan warna-warna kuda tersebut. Hal ini membuat banyak orang merenung, apakah ini sebuah kiasan atau memang benar-benar akan terjadi saat peradaban teknologi mulai runtuh? Selain soal nubuat, di era modern ini pun kita mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kuda memiliki kecerdasan emosional. Di berbagai belahan dunia, kuda mulai digunakan sebagai terapi untuk pemulihan mental manusia. Kuda bisa merasakan detak jantung dan emosi orang di dekatnya. Ia membuktikan bahwa hubungan antara manusia dan kuda itu bersifat batiniah, sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan dari mesin buatan manusia manapun. Jadi, kuda bukan sekadar peninggalan masa lalu yang usang. Ia adalah makhluk yang menjembatani masa lalu yang heroik dengan masa depan yang penuh tanda tanya. Keberadaan kuda di sekitar kita hari ini seolah menjadi pengingat bahwa sehebat apapun mesin yang kita ciptakan, kita akan selalu merindukan hubungan alami dengan makhluk ciptaan Allah yang luar biasa ini. Sebuah hubungan yang penuh dengan keberkahan, seperti yang dijanjikan dalam setiap helai bulu di ubun-ubunnya. Pada akhirnya, kuda bukan sekedar simbol kekuatan atau kendaraan para ksatria di masa lalu. Ia adalah pesan hidup yang dikirimkan Allah agar kita belajar tentang totalitas, loyalitas, dan kelembutan hati di balik fisik yang perkasa. Dari setiap derap langkahnya yang memercikan api, hingga keberkahan yang tertambat di ubun-ubunnya, kuda mengajak kita untuk kembali menyadari betapa detailnya Allah mendesain setiap makhluk di bumi ini. Semoga pembahasan tentang sang pelari legendaris ini bisa menambah rasa syukur dan kekaguman kita kepada Sang Pencipta. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kita bisa terus belajar di channel Siraman Ilmu. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan keajaiban makhluk Allah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.